Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin sedikit membahas tentang saham treasury. Nah, jadi kalian tahu nggak sih apa itu saham treasury? Pasti nggak tahu kan? Ayo kita bahas. Saham treasury itu adalah saham yang diberikan oleh perusahaan dan dijual ke publik, namun kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk menyimpan di kompartemen ekuitas perusahaan. Nah, karakteristik dari saham treasury ini ada tiga, yaitu yang pertama pengurangan likuiditas, di mana saham treasury ini tidak dicatat sebagai aset, melainkan sebagai pengurangan modal di bagian ekuitas. Yang kedua itu ada kehilangan sementara, di mana saham treasury ini tidak dianggap sebagai aset, melainkan tidak berhak menerima pembagian dividen kas. Yang ketiga itu ada batas waktu penjualan kembali, yang dimana berdasarkan aturan Bursa Efek Indonesia atau BEI, perusahaan wajib menjual kembali saham treasury tersebut selama lambat itu 5 tahun. Nah, sejak langkah kemudian tersebut, jika tidak dijual, perusahaan dapat melakukan pembatalan saham pertarungan, yang dimana akan kembali jumlah saham beredar secara permanen, di mana stok dari saham tersebut itu bakal murah. Alasan mengapa perusahaan melakukan pembelian kembali atau buyback. Pertama, meningkatkan nilai perusahaan. Dengan membeli saham kembali, perusahaan yang beredar di publik akan penurunan jumlah ini akan meningkatkan nilai laba bersaham dan tingkat pengembalian modal, sehingga terjadi sinyal politik bagi investor. Yang kedua, menstabilkan nilai laba pasar. Ketika harga saham dinilai terlalu murah, akan mengakibatkan aksi buyback yang meningkat, yang membantu menstabilkan atau memicu kenaikan harga saham di bursa efek. Ketiga, perlindungan pajak bagi investor. Investor yang membutuhkan kas dapat menjual sahamnya kembali ke perusahaan. Keuntungan dari selisih saham tersebut dikenakan tarif pajak yang lebih kecil dibandingkan menerima dividen tunai secara langsung. Yang keempat, memperkuat adalah kendali internal manajemen, mengurangi jumlah lembar saham yang dipegang oleh pihak luar sehingga meminimalkan potensi pengembalian manfaat pihak eksternal terhadap kebijakan perusahaan. Cadangan kebutuhan masa depan. Hasil dari buyback tadi dapat disimpan sebagai harga sendiri dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti program ESOP. Dalam saham treasury itu terdapat dua metode pendekatan akuntansi. Yang pertama itu ada metode biaya dan yang kedua itu ada metode nilai nominal. Nah, pada metode biaya itu berfokus pada harga perolehan dan tanpa melihat nilai nominal saham tersebut. Metode nilai nominal ini digunakan sebagai pengurangan modal atau penarikan saham sejak dini. Nah, oleh karena itu, semua pencatatan itu disesuaikan dengan nilai nominal saham. Nah, pada metode biaya atau cost method, itu yang pertama saat akuisisi. Misalkan kita ambil contoh, itu 100.000 lembar dengan harga perolehan itu sebesar 6.000 per lembarnya. Nah, jurnalnya itu saham treasury 600 juta di debit dan kas 600 juta di kredit. Nah, kenapa sih bisa 600 juta? Karena dari 100.000 lembar itu dikali dengan 6.000 harga per lembarnya. Nah, yang kedua itu dijual kembali atas harga beli. Nah, dijual kembalinya itu sebesar 50.000 lembar. Lalu harga belinya itu sebesar 7.500 lembar per lembarnya. Nah, jurnalnya itu kas di debit sebesar 375 juta, kredit saham treasury sebesar 300 juta, dan rasio saham treasury sebesar 75 juta di kredit. Nah, kenapa kas itu bisa 375 juta? Itu karena dari 7.500 dikali dengan 50.000 lembar. Lalu bisa 300 juta ini dari mana sih? Dari 50.000 dikali dengan 6.000. Nah,
Lalu terdapat agio saham treasury atau selisih. Selisihnya itu kok bisa jadi 75 juta nih. Nah, itu didapatkan dari selisih kas dengan saham treasury. Lalu pada metode nilai nominal, yang pertama kalkulasi, misalkan ada 100.000 lembar dengan nominal 500 dan akuisisi sebesar 6.000 per lembarnya. Nah, jurnalnya gimana sih? Jadi jurnalnya itu pada debit kalian bisa memilih akun saham treasury nominal dengan nominalnya itu 50 juta. Nah, 50 juta ini didapatkan dari mana sih? Dari 500 dikali dengan 100. Lalu ada agio saham biasa sebesar 550 juta. Nah, didapatkan dari selisih antara kas sebesar 600 juta dengan saham treasury nominal sebesar 50 juta. Jadilah agio saham biasa sebesar 550 juta. Nah, lalu ada kas sebesar 600 juta di kredit itu didapatkan dari 6.000 dikalikan dengan 100.000. Nah, setelah jadi penjelasan tadi, untuk lebih jelasnya, ada studi kasus nyata nih teman-teman, di mana pada tahun 2018 terdapat krisis finansial global, di mana harga saham itu anjlok tajam. Dan harga saham perusahaan itu menurun hingga 50%, termasuk milik BUMN. Nah, untuk mengatasi kepanikan tersebut dan memulihkan kepercayaan investor, pemerintah melalui Menteri BUMN itu menginstruksikan emiten BUMN seperti PT Telkom itu untuk membeli kembali saham mereka di pasar sekunder. Nah, langkah ini bertujuan untuk melihat kepada publik, bahwa fundamental dan kinerja internal itu BUMN itu sangat kuat. Strategi ini itu menunjukkan bahwa pemanfaatan saham treasury ini memberikan keuntungan ganda, di mana pada tahun 2014 saat kondisi pasar saham itu mulai pulih, PT Telkom itu menjual kembali saham treasury-nya dengan harga beli pada saat itu satunya rata-rata mencapai 1,8 ribu rupiah sahamnya. Nah, kemudian berhasil dilepas kembali ke pasar dengan harga 2.400 per lembarnya. Nah, lewat kebijakan ini, PT Telkom ini tidak hanya berhasil menjaga stabilitas pasar, tapi juga mencatat keuntungan finansial yang signifikan dari selisih harga jual saham tersebut. Nah, guys, kesimpulannya, saham treasury ini tidak hanya sebagai pengurangan modal dalam laporan neraca saja, tapi saham treasury ini merupakan instrumen kebijakan strategis manajemen untuk mengolah modal, menstabilitaskan harga pasar, dan dari guncangan eksternal seperti tadi sudah dijelaskan pada tahun 2008 kasus BUMN itu. Kemudian dan memberikan sinyal optimisme pertumbuhan laba masa depan kepada para pemegang saham. Nah, pada pemilihan metode akuntansi yang sudah dijelaskan bahwa ada metode bisnis, metode biaya, dan metode nilai nominal, itu akan mempengaruhi bagaimana struktur ekuitas internal disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.